Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetap sukacita, semangat memasuki hari kedua kita melakukan doa puasa. Harus semangat ya, harus tetap sukacita di dalam Tuhan memasuki puasa di hari yang kedua. Ayo doa sama-sama. Bapa Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat pagi hari ini, kami kuat, kami sehat, kami bersukacita karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati doa puasa kami di hari yang kedua. Buat kami paham pagi hari ini, mengerti Tuhan bicara apa. Kami mau duduk sebagai seorang murid. Ajar kami, didik kami ya Tuhan. Supaya kami bertumbuh benar. Kami melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan kami boleh beroleh kemenangan. Diberkati setiap kami. Shalom Tuhan turun bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Ya, tema kita pagi hari ini adalah mencari wajah Tuhan. Syarat kedua, saudara, ya, bukan syarat kedua. Syarat utama kita melakukan doa puasa itu adalah mencari wajah Tuhan. Nah, banyak daripada kita itu kalau berpuasa suka ribut soal makanan. Bu, puasa itu kan saya sakit, harus makannya gimana? Puasa itu bukan soal makanan atau minuman. Tapi lihat, perhatikan ini. Yaitu mencari wajah Tuhan. Buat apa kita puasa tapi kita nggak mencari wajah Tuhan? Kalau hari pertama kemarin kita membahas tentang pertobatan dan pemurnian. Kita bertobat, kita dimurnikan Tuhan. Itu syarat mutlak. Syarat kedua itu adalah mencari wajah Tuhan. Jadi sepanjang kita berpuasa, kita itu menjaga hati kita, menjaga perkataan kita, terus mencari wajah Tuhan. Amin. Buka kitabnya, saudara, di 2 Tawarik 7, ayat 13. Ya, 2 Tawarik 7, mulai dari ayat yang ke-13. Jadi, hari ini kita akan melakukan doa profetik bersama-sama. Apapun yang menjadi keadaan kita lakukan bersama-sama. Pengurapan Tuhan turun atas kita semua hari ini. Amin. Harus on fire, saudara. Ya. Harus on fire. Ayo, baca sama-sama. Bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Perhatikan ini. Bila mana aku menutup langit, saudara, dia itu adalah Allah. Allah berkuasa melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Apa saja. Dia Tuhan yang berhak untuk mengubahkan apa saja di dalam kehidupan kita. Jadi Anda dan saya hari-hari ini sedang hidup di dalam pencobaan. Apakah pencobaan itu? Pencobaan itu adalah kehidupan-kehidupan yang kita buat keputusan tanpa Tuhan, sehingga kita melakukan, menyelesaikan setiap konsekuensi yang sudah kita ambil. Sehingga kalau yang dirasa sekarang itu adalah sepertinya kita menderita, kita sendirian, gak ada yang nolong, rasa-rasanya sakit gak sembuh, kita sedang hidup di dalam pencobaan. Makanya perhatikan di ayat yang ke-13 ini. Bila mana aku menutup langit, artinya Tuhan berkuasa melakukan apa saja. Langit itu ciptaan Tuhan. Tuhan berkuasa melakukan apa saja atas hidup kita. Dikatakan, bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan. Tiba-tiba gak ada berkat. Tiba-tiba pintu semua tertutup. Tiba-tiba semua hal yang kita usahakan gak menghasilkan apa-apa. Ingat, Tuhan berkuasa. Yang kedua, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Tiba-tiba hasil kerjamu ditipu orang. Tiba-tiba hasil usahamu bangkrut. Tiba-tiba kau kena layoff, kena PHK. Tiba-tiba kau mengalami satu penyakit yang besar, membutuhkan dana. Tiba-tiba kau nggak bisa bayar uang sekolah. Tiba-tiba kau nggak bisa bayar rumah. Tiba-tiba kau habis semua yang kau punya.
Tuhan berkuasa. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, tiba-tiba mengalami satu penderitaan yang luar biasa dahsyat. Satu sakit penyakit, mungkin kecelakaan, mungkin mengalami suatu situasi yang gak enak. Sekali lagi, Tuhan berkuasa mengubah keadaan kita. Dari semua kita punya jadi nol. Apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Apakah Tuhan jahat sama kita? Apakah Tuhan tidak mempedulikan hidup kita? Nah, perhatikan, doa malas. Maunya terima berkat. Bagaimana Tuhan bisa menyebut nama kita kalau kita aja nggak pernah ketemu sama Tuhan? Kita udah mulai malas dengan alasan sibuk kerja, alasannya jaga toko, alasannya nggak bergairah. Banyak sekali alasan yang dibuat di pagi hari ketika kita mau melakukan doa. Padahal untuk bisa saat teduh, untuk bisa berdoa, kita itu perlu yang namanya korban. Ada korban yang harus kita berikan kepada Tuhan. Semua daripada kita waktu kita doa, muji nyembah Tuhan, ada harga yang harus kita bayar, saudara. Apa harga yang harus dibayar? Engkau capek, harus doa. Engkau mengalami kelelahan, engkau doa. Sebelum engkau bekerja, engkau bangun pagi-pagi, engkau doa. Itu bayar harga. Engkau disakiti, engkau bangkrut, engkau dilukai, engkau bayar harga tetap berdoa. Jadi harus ada harga yang harus dibayar untuk ketemu sama Tuhan. Makanya Tuhan katakan apa? Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Bagaimana caranya Tuhan sebutin nama kita? Kehadiran kita, saudara. Hadir. Apalagi kita ambil puasa selama 7 hari di bulan Oktober. Selama puasa harus banyak doa, pujian penyembahan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Puasa harus banyak doa. Anda nggak bisa puasa cuma membatasi makan dan minum. Percuma, saudara. Karena berpuasa bukan tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum. Berpuasa itu adalah berbicara tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tadi di ayat yang ke-13 tadi, sudah dibahas tentang apa? Tuhan berkuasa melakukan segala hal. Kita mengalami kehancuran, kebangkrutan, kehilangan, dan lain semuanya itu. Tuhan melihat. Sekalipun itu bukan Tuhan yang buat, karena kita hidup di dalam pencobaan. Tetapi ini waktunya merendahkan diri. Makanya dikatakan, atasnya namaku disebut. Dan umatku yang atasnya namaku kusebut, merendahkan diri. Perhatikan ini. Banyak daripada kita suka komplain sama Tuhan. Udah puasa seperti yang diminta Bu Kety. Udah melakukan ini tetapi tidak mendapat jawaban apa-apa. Perhatikan. Mungkin kita tidak melakukan ini. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kalau baca Alkitab, jangan di setengah-setengahin, dipotong-potong. Katanya disuruh meminta, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Dan semuanya itu Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, sebagaimana apa yang kita mau. Kok potong-potong? Selalu ada syarat ketika Tuhan mau jawab doa kita. Tuhan tidak bisa sembarangan menjawab doa, saudara. Tapi hati-hati, iblis juga bisa menjawab doa kita. Makanya mending mana? Kalau iblis jawab doa kita, instan. Tapi engkau harus ngikutin iblis. Tuhan menjawab doa kita selalu bentuknya proses. Itu yang membedakan. Jawaban doa iblis itu sifatnya instan, enak. Seperti yang kita mau, itu jawaban iblis. Iblis bisa buat mujizat. Iblis bisa menolong kita tepat waktu. Tapi tanpa proses. Yang dari Tuhan, semua doa kita dapat diuji oleh Tuhan, mendapat jawaban daripada Tuhan, melalui proses terlebih dahulu. Bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, dia harus melewati banyak. Salah satunya apa? Meruntuhkan tembok Yeriko. Gak bisa bangsa Israel langsung masuk ke tanah Kanaan.
keluar dari Mesir saja, ada begitu banyak proses yang harus dilewati. Ya. Tetapi coba, selama proses, adakah bangsa Israel mengalami kesusahan? Mujizatnya dahsyat. Laut Merah terbelah. Sungai Yordan terbelah. Nah, makanan banyak. Apa yang kurang di dalam Tuhan? Kita yang salah, Tuhan tetap memberkati kita. Jadi bagaimana caranya Tuhan mendengarkan doa kita? Itulah kenapa kita belajar berpuasa selama 7 hari ini. Merendahkan diri. Perhatikan ini, yang suka komplain. Yang suka tanya, kenapa doaku belum dijawab oleh Tuhan? Perhatikan. Merendahkan diri. Namanya merendahkan diri itu tuh gak gengsian. Gak komplain bahwa aku benar, dia salah. Ini semua terjadi karena kesalahan orang itu. Karena engkau nggak merendahkan diri. Engkau suka nyalahin pasangan, engkau suka nyalahin orang lain. Engkau terus melihat masa lalu. Padahal Tuhan katakan apa? Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Kita terus menoleh ke belakang. Tuhan katakan merendahkan diri, nggak cuma merendahkan diri, berdoa. Kita suka apa-apa telat. Maunya berkat. Doa, pujian, penyembahan, malas. Ya gimana? Kita akan mengalami satu situasi yang berubah. Amin. Merendahkan diri. Lalu apa? Berdoa. Gak cuma berdoa minta. Tawar katakan apa? Mencari wajahku. Itulah kenapa saya mengajarkan kepada saudara. Jangan doa ngemis. Jangan doa minta terus. Ada sikap yang perlu kita lakukan. Rendah hati. Kau mau diperlakukan orang kayak apapun. Rendah hati. Saya belajar hari-hari ini, saudara. Saya juga diperlakukan orang tidak baik. Tapi saya tetap belajar rendah hati. Diam dulu. Rendah hati. Waktu kita rendah hati, merendahkan diri, namanya merendahkan diri itu bukan kita berdiri begini loh saudara. Merendahkan diri itu engkau lebih rendah, Tuhan yang ditinggikan, kita rendah. Kalau bisa tersungkur. Itu merendahkan diri. Kita nggak pongah. Kita nggak gengsi. Kita nggak pakai ego. Kita nggak pakai kemarahan. Itu merendahkan diri. Amin. Itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Perlu latihan. Amin. Perlu latihan, perlu ketekunan. Itu merendahkan diri namanya. Berdoa dan mencari wajahku. Berpuasa itu selalu diikuti dengan doa. Berpuasa selalu diikuti dengan kerendahan hati. Berpuasa selalu terkait dengan mencari wajah Tuhan. Makanya tadi saya katakan, bukan tentang makan dan minum. Tetapi tentang apa? Tentang kita mencari wajah Tuhan. Di sini tidak ada disebutkan bahwa kita itu diminta untuk menyebutkan apa doamu. Doakan selama 7 kali, 40 kali, 100 kali. Nggak ada. Yang Tuhan ajarkan waktu kita berdoa puasa, itu adalah sikap rendah hati kita benar di hadapan Tuhan. Gak peduli orang memperlakukan kita apa. Coba ya perhatikan ya, apakah di sini ada kita diminta untuk menyebutkan doa kita mesti 7 kali, 9 kali, 41 kali. Coba perhatikan. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Artinya apa? Bertobat. Hidup dalam pertobatan. Kita diminta rendah hati. Kita diminta berdoa. Mencari wajah Tuhan. Lalu bertobat. Bukan berteriak. Makanya orang-orang yang berteriak, mana janjimu Tuhan? Makin stres. Karena kau nggak rendah hati. Apalagi sampai mengatakan bahwa Tuhan nggak tolong. Tuhan nggak peduli, makin engkau nggak rendah hati.
Ketika engkau nggak bisa mengampuni kesalahan orang, engkau nggak rendah hati. Engkau ditipu nih, uangmu dibawa lari sama orang. Engkau nggak mau mengampuni orang itu, engkau nggak rendah hati. Makanya ketika orang-orang mengatakan bahwa Bu Kety nggak tahu sih rasanya ditipu orang, Bu Kety nggak tahu sih rasanya punya utang banyak. Waktu kita buat keputusan investasi, waktu kita buat keputusan berhutang, adakah kita melibatkan Tuhan? Ya sekarang konsekuensinya adalah kita kepepet. Saudara, udah salah, rendah hati aja. Di sini tidak ada yang dikatakan bahwa engkau doanya mesti 10 kali atau berapa kali, tidak ada. Disuruh merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Semuanya itu paket lengkap di dalam apa? Pertobatan. Makanya ketika kita sudah melakukan ini, lihat, aku mendengar dari sorga. Itulah kenapa saudara saya katakan jangan cari hamba Tuhan. Doain saya, doain saya. Bukan itu poinnya. Poinnya ini. Rendah hati. Kapan hari ada yang ngomong sama saya, loh Bu, mujizat kan bisa terjadi lewat hamba Tuhan. Engkau mencari pembenaran sendiri. Maaf ya, saya ini pengajar. Saya ngerti bagaimana caranya Tuhan ngajarin. Cari hamba Tuhan boleh. Minta didoakan boleh. Tapi kalau engkau membiasakan diri, perhatikan, engkau tidak akan pernah merendahkan diri. Engkau tidak akan pernah belajar berdoa itu seperti apa. Engkau tidak akan pernah bisa belajar bagaimana caranya mengampuni, bagaimana caranya bayar harga waktu berdoa. Amin. Anda lagi dilatih sama Tuhan jadi pasukan. Saya suka melatih jemaat itu jadi pasukan. Bukan jadi jemaat meminta-minta. Mengapa kita itu selama 7 hari ini kita berdoa, memuji Tuhan, banyak melakukan doa profetik. Buat apa tahu saudara? Anda dan saya adalah pasukan doanya Tuhan. Semua yang sedang kita hadapi gak gampang saudara. Keluarga taruhan nyawanya. Masa depan anak-anak taruhannya. Apa iya kita mau santai-santai dalam berdoa? Apa iya kita mau main-main dalam kekristenan? Taruhannya adalah nyawa dirimu sendiri. Nyawa keluargamu, nyawa anakmu, nyawa masa depanmu. Apa iya kita mau santai-santai di dalam kekristenan? Iblis melahap habis semua kehidupan kita. Makanya kalau nggak hati-hati, habis saudara. Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta, memulihkan keadaan mereka itu nanti dulu. Kalau kita sudah merendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Baru Tuhan pulihkan. Jadi ada step yang harus kita lakukan. Allah berperang ganti kita. Tapi kita suka ikut-ikutan perang, makanya bonyok. Apa bonyoknya? Kelemahan tubuh lah, sakit-sakitan lah, stres lah, frustrasi lah, menyerah lah. Karena yang berperang Tuhan, Tuhan lagi berperang buat kita, kitanya nggak sabaran, ikut-ikutan perang. Pasukan itu latihan. Kemenangan itu punyanya Tuhan. Kita berperang lawan siapa? Kita sendiri. Kita nggak ngelawan siapa-siapa. Kita ngelawan diri kita sendiri. Dari apa? Dari kemarahan, dari kekecewaan, dari nggak sabar. Lawan semuanya itu dengan doa, pujian, penyembahan. Waktu hatimu galau, waktu engkau banyak pikiran, waktu engkau nggak punya kekuatan lagi, rasa-rasanya engkau sakit-sakitan, tiap hari mau ngapa-ngapain susah, nggak bergairah, itu yang harus kau lawan. Karena waktu engkau berdoa, mujizat itu kan areanya Tuhan tuh, ya. Nah, bagian kita apa? Memuliakan Tuhan. Waktu kita memuliakan Tuhan, iblis
nyerang kita habis-habisan, membuat kita nggak bergairah, membuat kita lelah, membuat kita frustrasi. Nah, lawan semuanya itu. Engkau harus membangkitkan dirimu sendiri. Itu loh fungsinya doa, pujian, penyembahan salah satunya. Agar supaya iblis tidak menghancurkan kita sampai hancur. Amin. Jadi sebelum Tuhan menjawab doa kita, Tuhan itu pengen kita melakukan apa? Rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan minta terus, utangku piye Tuhan. Keluargaku piye Tuhan. Tobat dulu. Rendah hati dulu. Cari wajahku dulu. Nah kalau kita doanya cuma 5 menit, 5 menitnya kelamaan kadang. Cuma 2-3 menit. Tuhan berkati aku sepanjang hari ini supaya semuanya lancar dalam nama Yesus. Amin. Doa apa macam ini? Anda dan saya itu adalah pasukan Tuhan. Sekali lagi, kau harus ingat. Taruhannya dirimu sendiri dan keluargamu. Taruhannya pekerjaanmu, bisnis usahamu. Kalau doamu cuma Tuhan berkati aku, lindungi aku, iblis tertawa. Oh gampang ini. Untuk menghancurkannya gampang ini kayak gini. Diintimidasi sedikit aja, udah langsung kelemahan tubuh lah, nyerah lah, gak pelayanan lagi. Udahlah gak usah doa-doa lagi. Aku capek doa. Enggak, aku udah gak doa lagi. Itulah kenapa Tuhan tidak mendengar doa kita. Jadi kalau engkau merasa bahwa doamu lama sekali gak dijawab oleh Tuhan, lakukan yang ini. Tuhan gak cuma mendengarkan doa kita dan menjawab doa kita. Tetapi, sekarang mataku terbuka, ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Anda harus punya ruang doa. Ruang doa itu adalah goa di mana kita bersembunyi. Di mana rumah doamu? Di kamar tentunya. Di mana lagi rumah doamu? Di mobil mungkin. Rumah doamu di mana? Di warungmu, di tokomu, di tempat usahamu, di tempat kerjamu. Itu semuanya bisa jadi rumah doa. Jangan banyak alasan, gak ada punya waktu doa. Orang-orang yang banyak alasan, sibuk lah pagi dan lain sebagainya itu, engkau tidak mau berdoa. Bukan gak punya waktu. Engkau tidak mau berdoa. Kita punya waktu 24 jam. Apa iya beraktivitas terus? Coba cek, berapa lama Anda buka HP? Berapa lama Anda nonton? Berapa lama Anda ngobrol sama teman? Berapa lama Anda traveling? Kalau bisa berjam-jam, kenapa untuk Tuhan tidak? Itulah pentingnya rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya kita nggak pongah. Aku sibuk. Pagi-pagi harus buru-buru, Bu. Bikin sarapan ini. Engkau pongah. Semua berkat Tuhan diberikan kepada kita baru, fresh. Terus kita mengatakan, ntar dulu lah Tuhan aku sibuk. Nanti dulu lah Tuhan aku mesti bikin makanan. Ntar dulu Tuhan aku meeting. Aku meeting Tuhan. Aku meeting. Kita suka cari alasan. Jawabannya adalah engkau tidak mau ketemu Tuhan. Rugi enggak kita? Rugi. Di rumah Tuhan ada begitu banyak makanan. Di rumah Tuhan ada begitu banyak keselamatan. Di rumah Tuhan ada begitu banyak ketentraman. Kita sibuk cari sendiri. Makanya stres kan, saudara? Aku sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Anda harus punya ruang doa sendiri. Dimanapun Anda berada, berdoalah. Muji nyembah Tuhan. Setidaknya kalau engkau nggak bisa berkata-kata, engkau bisa nyembah Tuhan di tempat engkau kerja. Saya paling suka, saudara, kalau di jalanan. Ya, di Jakarta itu kan enak ya, sudah ada LRT, MRT gitu ya. Terkadang saya sengaja naik itu. Supaya saya bisa tenang, duduk gitu ya, saya pakai headset gitu. Saya merem gitu. Sepertinya saya tidur, padahal enggak. Nyembah. Wah Bu Kety, kok kayaknya khusyuk. Kok
Takut ya dibilang sok suci. Enggak sok suci. Engkau diintimidasi sama iblis. Supaya nampaknya engkau sok suci. Padahal waktu engkau bisa worship, engkau nggak peduli kanan kiri. Engkau nggak perlu pamer juga kepada orang bahwa engkau lagi berdoa. Nggak usah. Waktu engkau lagi kerja, berbagai macam pekerjaan kau sedang bekerja di depan laptop mungkin. Siapa bilang nggak bisa nyembah? Saya loh lakukan itu dari dulu, dari zaman saya kerja sampai saya sudah nggak kerja lagi. Bisa melakukan apa saja nyembah. Saya di Starbucks aja bisa nyembah kok. Semua butuh latihan, saudara. Bangun hubungan intim dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Dimanapun Anda berada, bangun hubungan intim itu dengan Tuhan. Dan sekarang, lihat. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Loh. Kamarmu harus teduh dengan doa, pujian, penyembahan. Atmosfernya adalah keteduhan. Makanya Anda harus tahu tempat doamu di mana. Selain di kamar pribadi, tempat doamu di mana? Di mobil, di transportasi umum, di toilet kerja mungkin. Nah, toilet kerja itu paling aman itu. Di tempat kerjamu, di tokomu, di mana? Tempat itu dipilih Tuhan, dikuduskan Tuhan. Kita lagi berdoa puasa hari-hari ini. Berkati tempat itu. Ini waktunya Anda dan saya lakukan doa profetik. Berkatilah rumah doamu itu. Berkatilah tokomu. Berkatilah tempat kerjamu. Berkatilah mobilmu. Di mobil jangan mendengarkan musik dunia. Ganti semuanya dengan musik rohani. Biarkan kekudusan Tuhan melingkupimu. Jangan biarkan rumahmu ada nonton film horor, film porno, mainan-mainan yang berbau setan. Jangan pernah lakukan itu. Supaya atmosfer rumah itu bersih, saudara. Saya suatu kali pelayanan. Baru di jalan, belum masuk. Mobilnya itu baru masuk ke komplek. Belum turun di depan rumah orang itu. Dari kejauhan saya sudah tahu. Ini jalanan gak pernah ada yang doain. Gak enak, itu komplek gak enak. Kalau kompleknya aja jalanannya udah gak enak, rumahnya udah pasti gak enak. Nah benar kan? Begitu saya turun, saya masuk rumah itu, alah rumahnya angker banget. Kenapa rumah angker? Kok bisa kenapa rumahnya angker? Gak ada ukupan. Gak ada api Tuhan. Makanya gak heran kalau satu rumah pemarah semua. Ribut terus di rumah. Karena gak ada api Tuhan. Tidak ada yang merendahkan diri, tidak ada yang berdoa, tidak ada yang mencari wajah Tuhan, tidak ada yang bertobat. Apinya mati. Sehingga waktu masuk, atmosfer itu bisa kecium, saudara. Atmosfer itu bisa kecium. Udah ketahuan ini rumah tidak pernah dipakai buat berdoa. Makanya Tuhan lihat di ayat yang terakhir. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Kalau rumahmu angker, berarti rumahmu nggak kudus. Engkau yang harus bersihkan atmosfer. Itulah kenapa saya bilang, bangunlah pagi-pagi, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Lakukan doa, pujian, penyembahan. Kuduskanlah tempat itu. Kalau rumahmu adem, enak, saudara. Nggak gampang ribut. Kalaupun ada konflik, nggak menghasilkan apa toh? Keributan yang luar biasa. Engkau sedang menutup akses setan. Supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Biarkan Roh Kudus berhabitasi di rumah kita. Biarkan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga engkau nggak gampang stres. Apalagi mengalami kelemahan tubuh berkali-kali. Dikit-dikit sakit lah, dikit-dikit sakit kepala, GERD, banyak pikiran, pengen menyerah, pengen berhenti, marah-marah terus, sensitif. Ubah atmosfer itu menjadi tempat yang teduh. Saya sudah pernah saksikan kepada saudara, rumah saya yang di Madiun sebesar itu. Wah,
Banyak sekali setannya waktu itu. Saya belajar doa, pujian penyembahan, saya tiup shofar, saya doa keliling. Bersih. Harus bersih. Nggak cuma rumah kita, satu komplek itu harus bersih. Agar supaya kalau tetangga-tetanggamu nih, maaf ya, kan kadang ada ya, yang satu komplek itu mungkin mereka melakukan ritual-ritual. Kita gagalkan ritual iblis itu. Melalui apa? Doa, pujian, penyembahan. Itulah kenapa saya bilang doa keliling. Bu, caranya doa keliling bagaimana? Di YouTube sudah pernah ada. Kita sudah pernah bahas doa keliling. Kita cuma kelilingin rumah. Engkau lakukan doa, pujian, penyembahan. Tuhan akan pekakan telingamu. Engkau akan berdoa, memberkati satu komplek itu. Itu areamu. Yosua waktu diminta Tuhan untuk sebelum memasuki tanah Kanaan, ada begitu banyak wilayah demi wilayah yang dilewati sama Yosua. Tuhan katakan apa kepada Yosua? Semua tanah yang kau injak di dalam nama Yesus itu adalah milik kepunyaanmu, milik kepunyaan Tuhan. Artinya yang kita injak, rumah kita, komplek kita, itu area kita. Harus dipenuhi dengan pengurapan Tuhan. Itulah pentingnya kita melakukan doa, pujian, penyembahan agar supaya rumah kita, satu komplek itu aman dalam lindungan Tuhan. Sehingga Tuhan apa? Tuhan katakan supaya namaku tinggal di situ untuk kapan, saudara? Selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Sebelum Tuhan menjawab doa kita, tiba-tiba hati kita adem, kita tentram. Yang tadinya kita takut menjadi nggak takut. Kita mudah bersyukur. Sekalipun mungkin belum nampak adanya pertolongan. Ya, ada yang ditolong Tuhan bagian ini sudah, yang ini belum. Tapi setidaknya engkau penuh dengan damai sejahtera, hatimu enak. Tiba-tiba anakmu jadi pinter, tiba-tiba anakmu jadi berdoa. Tiba-tiba engkau punya pasangan mau diajak doa, pujian, penyembahan. Loh, itu loh maksudnya Tuhan. Itu artinya Tuhan berhabitasi di situ. Kapan hari ada satu jemaat konseling sama saya begini. Ketika dia ditinggalkan oleh suaminya, selingkuh, dia berdoa bareng berdua sama anaknya. Anaknya masih kecil. Ya, usia-usia kecil lah ya. Anak itu tiba-tiba bisa berdoa, bisa doain papanya. Itu artinya Roh Kudus berhabitasi di rumah itu. Tiba-tiba anak itu bisa berdoa. Tiba-tiba anak itu bisa melakukan doa syafaat yang dahsyat banget. Itu artinya Tuhan berhabitasi. Ya. Kalau tiba-tiba kau jadi suka sekali baca firman, tiba-tiba kau suka nyembah, berarti Roh Kudus lagi ada di situ. Tapi kalau engkau malas-malasan, ya engkau jawab sendiri. Amin. Ya, selesai. Ayo, sekarang waktunya kita praktek. Saudara, perhatikan. Tadi syarat utamanya untuk Tuhan berhabitasi di tempat kita. Apa syaratnya? Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dihafalin ini ayat. Taruh itu di sini. Harus di sini taruhnya. Supaya ingat bahwa untuk melakukan doa, pujian, penyembahan, syaratnya adalah rendah hati di hadapan Tuhan. Mencari wajah Tuhan dengan segenap hati. Minta sama Tuhan. Terus diperbarui doa kita. Siap ya? Ayo. Lawanmu bukan manusia. Lawanmu diri sendiri. Sekarang hari ini praktek. Kita berdoa untuk diri kita. Dari rasa takut. Dari rasa khawatir. Dari rasa kemarahan. Dari rasa kebencian. Ayo, semuanya doa. Berapa syikir ala wala 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 wala. Oh ya wala 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 wala. Ampuni kami ya Tuhan masing-masing. Ayo minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Berapa syikir ala wala 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 wala. Oh syikir ala wala 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 wala. Kami
minta ampun Tuhan di hadapan-Mu. Kami minta ampun Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami minta ampun ya Tuhan Yesus. Kami ngomong kasar, kami pernah ngutukin orang, kami pernah jahat sama orang, kami pernah nipu orang ya Tuhan. Oh Tuhan, ampuni. Mulut kami pernah ngutukin orang ya Tuhan. Ampuni, ampuni. Sekarang aku cabut saudara. Tuhan ingatkan pagi hari ini, kau pernah ngutuk siapa? Cabut itu perkataan kutuk. Caranya begini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku pernah mengutuk, sebutin namanya. Aku pernah mengutuk dia, sebutin apa yang kau kutuk. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mencabut kutuk itu. Tidak terjadi dalam hidupnya. Aku membatalkan itu kutuk dalam nama Tuhan Yesus. Ayo semuanya, semuanya. Tuhan, ampuni, Tuhan, ampuni. Ampuni Tuhan, aku pernah ngutukin orang ya Tuhan. Aku pernah mengatakan jelek atas orang itu Bapa. Sekarang dengan penuh iman aku cabut perkataan itu atas orang itu. Aku berkati berlimpah-limpah dengan kasih Tuhan. Aku berkatakan dia nggak bodoh. Aku berkatakan dia nggak akan mengalami kematian sia-sia. Aku berkatakan perekonomiannya akan diberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Orang itu nggak bangkrut. Orang itu nggak berkekurangan. Berkati saudara. Tuhan, Tuhan aku mengampuni ya Tuhan Yesus. Oh ya kau dahsyat ya Tuhan. Saudara, saya mendengar ada seorang wanita kau ngutukin pasanganmu sampai mati. Buang sampah itu, berkati pasanganmu. Mungkin kau sudah ditinggalkan, mungkin nggak kembali. Tapi Tuhan katakan pagi hari ini dengan jelas banget. Lepaskan berkat. Lepaskan berkat. Ayo berkati, berkati. Oh, dapat syikir bahkan ada yang kau ditipu secara bisnis. Anda ditipu besar-besaran, ratusan juta. Tuhan katakan pagi hari ini, bebaskan dirimu dari segala perkataan-perkataan kutuk. Tuhan hendak memberkati engkau. Tuhan hendak membebaskan engkau. Oh yes Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan ya Tuhan, orang-orang yang menipu kami secara keuangan, kami berkati orang itu berlimpah-limpah dengan Tuhan. Kami berkati orang itu dengan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan. Buat mereka berhasil. Buat mereka diberkati kesehatannya. Buat mereka diberkati keluarganya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya berkati ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Ada seorang ibu yang engkau ketakutan sekali gak bisa bayar sekolah anak. Tuhan katakan, lakukan dulu. Merendahkan hati, berdoa, cari wajah Tuhan. Serta berbalik dari dunia yang jahat. Tuhan katakan, kalau sampai anakmu tidak bisa bayar uang sekolah, engkau sendiri seorang ibu, engkau harus melakukan yang ini. Rendah hati di hadapan Tuhan. Gandeng anakmu doa sama-sama. Supaya nggak terjadi DO. Lakukan. Oh, rapa sekira oh, ya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Untuk para orang tua yang kesusahan membayar sekolah buat anak. Membayar biaya kuliah untuk anak. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan orang tua mereka bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua mereka berbalik dari dunia yang jahat. Orang tua mereka merendahkan diri di hadapan-Mu. Berdoa, mencari wajah Tuhan. Oh, yes Tuhan. Berkati para orang tua ya Tuhan. Perekonomian mereka sehingga dibukakan pintu-pintu berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Berhabitasilah ya Tuhan atas kehidupan mereka secara pribadi Bapa. Pulih keuanganmu, pulih hidupmu, pulih tokomu, pulih hatimu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, berkati doa puasa kami ya Tuhan. Kami telah memasuki puasa hari yang kedua. Biarlah kami terus bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah kami terus on fire hari-hari ini Bapak. Kami ambil puasa selama 7 hari ini Bapak. Bukakan telinga kami semakin peka mendengar suara Tuhan. Kami percaya ada hujan pertobatan. Ada hujan lawatan ya Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi buat keluarga kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebangkitan. Kami percaya ya Tuhan ada kehidupan yang dahsyat. Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau hadir di sini. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih. Ayo ucap syukur di hadapan Tuhan saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau luar biasa dahsyat ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan
kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi saudara. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Engkau yang sakit, berpuasa selama 7 hari, Tuhan hendak menyembuhkan engkau. Tuhan katakan pagi hari ini, rendahkan hatimu, lepaskan pengampunan, bersihkan hatimu dari kekecewaan dan kekacauan, bahkan rasa pahit yang kau simpan bertahun-tahun. Tuhan hendak memulihkan sakit penyakitmu. Tuhan hendak menyembuhkan. Terimalah kesembuhan itu, tapi syaratnya adalah lepaskan pengampunan. Berkati orang-orang yang menyakitimu, termasuk orang-orang yang kau lukai. Berkati. Berkati. Inilah kami ya Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami dibebaskan Tuhan, kami dilepaskan Tuhan. Kami merdeka di dalam Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami mengalami satu pembebasan yang luar biasa dahsyat. Setiap ketakutan dilepaskan Tuhan. Diberikan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan turun bagi setiap kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Haleluya. Amin. Dahsyat. Ya, praktek. Ya, yang tadi sudah didoakan Anda praktek. Gak praktek gak bisa. Ya. Oke, sampai ketemu besok pagi. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.